Memberi. Oke, udah 11 peserta. Gimana, Pak? Apanya? Rekamannya? Nanti tak kirim, masih 73% sih. Ya, anak segiga berapa? Enggak lah, enggak nyampe. Mudah-mudahan sih enggak nyampe. Oke. Siap. Tak zoom dulu. Kejadian BSMB. SMB. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Ini yang tampak muka baru Korin. Pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. Yang lain aktif. Victor aktif. Yang lain mana nih suaranya? Gimana? Aku pitulas kondisi bahasa buruh. Wis gak apa-apa lah, sama aja. Marcelina Fani Putri Mariono. Panggilannya apa ini? Marcelina Fani atau Putri? Fani, Pak. Oh, Fani. Oh, oke. Saya takutnya salah panggil nama kan gitu. Saya panggil Marcel kan nggak mungkin. Marcel kan nama cowok. Lalu siapa lagi yang baru ya di kelas 7 ini? Ini ada Grace baru masuk juga. Halo Grace. Halo Kinan, kok wajahmu hanya nampak separuh Kinan? Gak apa-apa, Pak. Malu-malu sih Kinan. Duantara, are you okay? Duantara sepertinya putus-putus. Valencia Aurelia, ini kayaknya paling pertama nih dia nih. Valencia sama Lucky. Halo Valen. Halo, Pak. Oke, panggilannya Cia ya, saya kadang lupa. Gabriel Michael Owen, halo. Halo, Pak. Oke, Natania, apa kabar? Baik, Pak. Oke, Sharon. Kemana nih Sharon, nggak ada suara? Halo Sharon. Ya, Pak. Halo, Pak. Oke, nggak apa-apa, cuman manggil aja. Apakah masih ada yang bergabung lagi? Kalau nggak ada, kita akan langsung mulai aja. Halo Grace, saya belum dengar suaramu. Halo Grace. Halo, Pak. Oke, benar ya panggilannya Grace ya? Iya, Pak. Oke, ya sip. Ya, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi bagi kalian semua, khususnya bagi murid yang baru di sini, mungkin ada Fani dan Grace yang mungkin belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Wardoyo. Sorry kalau selama ini saya memang jarang Zoom dengan kalian karena ya lumayan jadwalnya agak padat, jadi sedikit susah untuk meluangkan waktu untuk Zoom. Jadi baru kali ini ada kesempatan Zoom dan bergabung dengan kalian kelas 7. Sebentar saya share screen dulu. Oke, ya. Kenapa di sini Bapak mengadakan Zoom? Di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya yang kita pelajari di kelas 7 ini. Mungkin selama ini karena kita nggak ketemu, terus kita nggak pernah tatap muka, kalian hanya melihat materi-materi yang saya upload, mungkin kalian masih bingung. Sebenarnya kita belajar apa sih? TIK itu apa sih? Lalu ICT itu apa sih? Gitu kan. Sebentar nih saya. Oke. Selama ini yang kalian tahu di kelas 7 itu pelajarannya ICT, sedangkan kalau di SD dulu di Penabur nama pelajarannya pelajaran komputer atau TIK. Wait. Oke, lagi hang. Oke, ya. Ya, di sini saya akan jelaskan dulu ICT itu apa sih? ICT itu diambil dari singkatan bahasa Inggris yaitu Information and Communication Technology, atau kalau dalam bahasa Indonesianya ya teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan review sedikit sih nggak banyak, tentang materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Sebentar. Oh ya, sebentar saya disable annotation dulu ya, saya takutnya ada yang coret-coret. More. Oh ya, udah. Oke. Sip. Nah,
Di sini saya mau jelasin dulu, apa aja sih yang seharusnya kalian pelajari di kelas 7 semester 1 ini. Nah, di sini yang pertama itu ada pengenalan TIK. Di sini saya sudah pernah share materinya di awal pertemuan kita di kelas 7. Saya sudah share tentang apa itu TIK. TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Intinya gini sih mudahnya, TIK itu suatu teknologi yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan komunikasi. Seperti itu. Itu konsep sederhananya dari TIK. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ya ICT seperti itu. Lalu kedua ada penggolongan komputer. Ini juga kita sudah bahas waktu itu. Ada mainframe, ada microcomputer, portable computer, personal computer. Ada lagi sih sebenarnya kayak embedded computer, lalu sama dedicated computer. Ini juga udah pernah saya bahas dan ada juga rangkumannya di Google Classroom. Bagi kalian yang masih bingung, kalian bisa buka-buka lagi di Google Classroom. Lalu yang ketiga tentang pengolahan data komputer. Ini juga kita sudah pernah pelajari. Pengolahan data komputer itu ada input, output, proses, media penyimpanan data. Seperti itu tentang pengolahan data komputer. Nah, hari ini kita akan belajar yang materi nomor 4 ini, yaitu peranan dan dampak TIK. Sorry sebentar. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, peranan dan dampak TIK. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu desain grafis. Cuman sayang sekali karena kita nggak tatap muka, akhirnya materi ini mungkin nanti akan kita bahas atau kita kerjakan itu saat tatap muka. Mudah-mudahan nanti di semester 2 kita sudah bisa tatap muka, mudah-mudahan. Karena nanti kita akan banyak praktikum, yaitu tentang desain grafis. Desain grafis ini kita mau belajar apa aja? Banyak. Kalau kelas 7 yang lalu itu belajar tentang sablon baju, terus mereka juga bikin pin, bikin mug, lalu bikin ID card, seperti itu praktikumnya untuk yang desain grafis. Cuman karena terkendala COVID, ya untuk praktikum ini kita tidak bisa lakukan. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang nomor 4. Di sini saya akan jelaskan tentang peranan dan dampak TIK. Oke, kita ke slide berikutnya. Ada yang baru bergabung? Oke. Ya. Di sini bisa kalian lihat, teknologi informasi dan komunikasi itu punya peranan di berbagai bidang. Salah satunya pendidikan, terus keuangan dan perbankan, pemerintahan, perdagangan, transportasi. Ini nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Apa aja sih contoh-contohnya peranan TIK dalam pendidikan, keuangan, pemerintahan, perdagangan, dan transportasi. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Ya. Nah, di sini peranan TIK itu kalau dalam bidang pendidikan, itu yang pertama, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi belajar online. Contohnya apa aja? Contohnya misal kalian pernah dengar rumah belajar, ruang guru, Zenius, Kuiper. Nah, ini adalah pemanfaatan aplikasi belajar online. Kalau ruang guru mungkin kalian sudah pernah dengar. Zenius mungkin ya jarang-jarang dengar, dan Kuiper juga mungkin jarang dengar. Nah, rumah belajar ini adalah salah satu portal aplikasi belajar online yang dimiliki oleh pemerintah. Dan juga ada portal aplikasi belajar online yang dimiliki oleh penabur, namanya Ruang Belajar. Nah, ini milik BPK Penabur, nanti akan saya tampilkan contohnya. Oke, kita langsung ke contohnya aja, yaitu pemanfaatan aplikasi belajar online. Apa aja sih aplikasi belajar online? Nah, di sini yang pertama akan saya tampilkan contohnya, yaitu Ruang Belajar milik BPK Penabur. Kalian bisa kok akses belajar.bpkpenabur.id ini untuk mencari materi-materi pelajaran yang ada di website ini. Oh ya, sebelumnya Bapak mau tanya, mungkin kalian bisa aktifkan mikrofon. Di sini kalian semua sudah mendapatkan email dari BPK Penabur atau belum? Halo? Tes. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Oke, yang mau saya tanyakan, di sini kalian udah punya email dari BPK Penabur atau belum? Email yang diberikan sama BPK Penabur.
Udah ada, Pak. Sudah ada ya? Oke. Kalau sudah ada, bagus. Kalau bagi yang belum punya, kalian nanti bisa minta ke Bu Yuli. Karena semua email BPK Penabur itu sudah saya mintakan dan saya kasihkan ke Bu Yuli. Kalian bisa request ke Bu Yuli. Apa sih fungsi dari email BPK Penabur itu? Itu kalian bisa mengakses ruang belajar milik BPK Penabur dan juga kalian bisa mengakses aplikasi Digilib atau perpustakaan online milik BPK Penabur. Oke, di sini saya lanjutkan ya tentang peranan TIK dalam bidang pendidikan. Yang tadi pertama adalah pengembangan dan pemanfaatan aplikasi belajar online. Di sini contohnya misal ada ruang belajar Penabur, lalu ada lagi, nah ini yang kedua yaitu rumah belajar. Ini miliknya Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini contoh-contoh dari aplikasi belajar online. Kurang lebih ini. Dan ada lagi, misal kayak tadi dicontohkan adalah Ruang Guru, itu juga salah satu aplikasi belajar online. Lalu yang kedua, nah peranan TIK dalam pendidikan yang kedua itu aplikasi perpustakaan online. Nah di sini contohnya misal perpustakaan digital miliknya BPK Penabur. Oke, sebentar saya tampilkan. Nah ini contohnya. Digilib BPK Penabur. Ini salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Salah satunya aplikasi perpustakaan. Untuk perpustakaan online ini tidak hanya BPK Penabur ya, hampir semua sekolah juga memiliki aplikasi perpustakaan online. Situsnya ini kalian bisa akses kalau kalian mau lihat-lihat buku-buku perpustakaan di BPK Penabur. Lalu yang kedua, contoh yang kedua itu ada, nah ini ipusnas.id. Ini juga salah satu perpustakaan digital nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau negara Indonesia. Oke, tadi pertama sudah yang aplikasi belajar online, kedua perpustakaan online, lalu yang ketiga, nah di sini ada namanya aplikasi diskusi online. Di sini contohnya misal ada Brainly, Yahoo Answers, Zoom, Google Meet. Ini adalah aplikasi diskusi online. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh-contohnya, misal Brainly. Melalui situs Brainly ini, kalian bisa tanya-tanya soal. Kalau mungkin kalian pernah ya nanya-nanya PR di Brainly. Gitu. Kalau kalian kesulitan PR, kalian bisa tanya di sini. Ini yang masih populer sampai sekarang. Kalau zaman dulu itu Yahoo Answer. Sampai sekarang pun Yahoo Answer ada, cuman jarang digunakan. Kebanyakan kalau di Yahoo Answer ini pertanyaannya pertanyaan nggak jelas semua gitu. Rata-rata pertanyaan bercandaan semua. Ya, kalau kebangun tengah malam terus nggak bisa ngelanjut tidur, apa kegiatan yang sering Anda lakukan? Ya, paling pertanyaan cuma gitu. Tapi kalau biasanya anak-anak sekolah itu menanyakan PR di situs brainly.co.id ini. Ini salah satu aplikasi diskusi online. Lalu selain ada Yahoo Answer, lalu ada Brainly, ada juga Zoom. Nah, yang saat ini kita gunakan, ini adalah Zoom Meeting. Ini salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebentar. Saya mute all dulu ya. Oke. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, khususnya di aplikasi diskusi online. Ini yang ketiga ya, aplikasi diskusi online. Sebentar, agak macet ya. Oke. Lalu berikutnya ada apa lagi? Yang berikutnya, nah ini pemanfaatan aplikasi kelas digital. Oke. Ada lagi yang baru masuk? Oke. Nah, kelas digital ini contohnya apa? Contohnya Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle. Ya, Google Classroom ini yang biasa kita gunakan ya untuk belajar online seperti ini, kelas digital. Lalu berikutnya ada Microsoft Teams. Hampir mirip seperti Google Classroom, ini juga fungsinya untuk kelas digital. Lalu berikutnya tadi ada apa? Ada Moodle. Moodle itu juga salah satu learning management system. Sebentar, anak-anak. Nah, orang diupload nih yang punya YouTube. Oh ya. Oke, siap. Daripada ngirim kelamaan. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Sorry, tadi ada gangguan. Ya, contohnya aplikasi kelas digital, tadi ada Google Classroom, ada Teams, ada Moodle. Moodle itu kita juga tidak gunakan, jadi di BPK Penabur kita hanya gunakan kelas digitalnya yaitu Google Classroom. Oke, itu tadi contoh-contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam bidang pendidikan.
Nah, selanjutnya di sini ada peranan TIK dalam bidang keuangan dan perbankan. Nah, di sini contoh yang pertama, misal pengembangan dan pemanfaatan aplikasi dompet digital. Mungkin kalian sudah ada yang punya nih aplikasi Dana, OVO, GoPay, Link Aja, Doku, dan ini Sakuku. Nah, ini salah satu pemanfaatan teknologi ini dalam hal keuangan. Jadi, kalau misal dulu kalian belanja harus pakai uang tunai, saat ini kalian bisa belanja cukup menggunakan aplikasi. Malah kalau saat ini kalian misal belanja pakai dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, biasanya malah mendapatkan diskon. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan TIK dalam bidang keuangan dan perbankan. Berikutnya, nah ini. Kalau yang tadi soal keuangan, nah yang ini tentang sistem perbankan. Jadi, peranan TIK dalam bidang perbankan. Pemanfaatan sistem perbankan. Misal ATM. Kalau zaman dahulu sebelum ada ATM itu ya masih ngantri di kasir. Kalau saat ini kan kalian mau ambil uang atau bahkan store tunai, itu kalian nggak perlu antri. Kalian nggak perlu antri di kasir, cukup, kok di kasir? Kalau di bank sebutnya teller ya. Kalian nggak perlu antri di teller, kalian cukup antri di ATM. Dan ada yang lebih canggih lagi selain ATM, kalian juga bisa melalui SMS banking. Selain SMS banking, juga sekarang ada yang namanya internet banking. Selain internet banking, ada lagi yang namanya mobile banking. Sorry. Ya, itulah salah satu peranan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam bidang keuangan dan perbankan. Lalu berikutnya, mungkin kalau saya ngomongnya kecepatan, nggak masalah, ini nanti materinya juga akan saya saya publish di Google Classroom berikut dengan videonya. Lalu berikutnya di sini ada peranan TIK dalam bidang pemerintahan. Nah, dalam bidang pemerintahan ini juga saat ini sudah banyak memanfaatkan teknologi. Di dalam pemerintahan itu ada banyak sistem ya. Yang pertama ini ada sistem yang namanya G2C atau Government to Citizen. Yang artinya pemanfaatan TIK yang memudahkan pemerintah untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi dengan masyarakat. Ya, contohnya misal web profile pemerintah. Kalau kalian pengen tahu tentang pemerintah Lampung, tentang wisata yang ada di Lampung, terus informasi-informasi seputar Lampung, kalian juga bisa akses website dari profil pemerintah Lampung, misal lampungprof.go.id. Lalu contoh lain apa? Misal layanan government to citizen, misal layanan SPT pajak online. Kalian mungkin bisa tanya ke orang tua kalian yang tiap tahun lapor SPT, itu sekarang kalian nggak perlu ke kantor pajak, orang tua kalian tidak perlu ke kantor pajak, cukup melalui aplikasi SPT online sudah bisa kita melaporkan pajak tahunan kita. Atau berikutnya ada layanan Samsat online. Mungkin kalau di Metro belum ada, kalau di Jawa Barat ini sudah ada. Jadi ketika kita ingin mengurus surat-surat kendaraan kita, misal motor atau mobil, itu kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Samsat online tanpa harus kita datang ke Samsatnya langsung. Inilah salah satu peranan teknologi di bidang pemerintahan, khususnya untuk yang government to citizen. Jadi pemerintah ke masyarakat. Lalu berikutnya, peranan TIK dalam bidang pemerintahan itu ada juga yang sistemnya G2B atau government to business. Contohnya web perizinan usaha. Misal kalian pengen buka usaha pengen buka usaha mall seperti itulah. Atau kalian pengen buka usaha minimarket. Nah, itu kalian harus punya izin usaha. Nah, untuk mendaftarkan izin usaha itu kalian bisa melalui website yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi tanpa harus kita datang ke Dinas Pendapatan Daerah atau untuk mengurus izin usaha ini. Cukup melalui website yang sudah mereka sediakan, kita bisa mengurus izin usaha kita. Lalu contoh lain, misal layanan pelaporan pajak usaha online. Di setiap usaha itu pasti yang ada namanya wajib pajak. Jadi setiap perusahaan itu pasti mereka membayar pajak. Nah, membayar pajak itu mereka tidak harus langsung datang ke kantor pajak, tidak. Karena saat ini untuk layanan pelaporan pajak usaha itu sudah bisa melalui online. Ini contoh yang G2B atau government to business. Lalu berikutnya di sini ada yang namanya
Sorry, masih loading. Oke. Lalu ada masih dalam bidang pemerintahan itu ada yang namanya sistem G2G atau government to government. Jadi ini layanan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, yang untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan pemerintah. Misal seperti ini. Contoh websitenya Kedutaan Indonesia. Nah, website ini fungsinya itu untuk menampilkan informasi tentang seputar Indonesia kepada pemerintahan. Ini jadi website Kedutaan Indonesia yang ada di Washington DC ini dapat diakses oleh pemerintahan Indonesia. Jadi informasi ini sifatnya government to government. Jadi website ini menghubungkan antara pemerintahan Indonesia dan juga pemerintahan dari Washington DC. Contoh lain, misal pemerintah dengan pemerintah, itu ada sistem e-budgeting. Nah, ini sistem e-budgeting ini biasanya sistem untuk membuat APBD atau anggaran pembelanjaan daerah, seperti itu kurang lebih. Nah, sistem e-budgeting ini juga sifatnya government to government karena antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sistem e-surat, nah ini yang mirip-mirip dengan email, tapi kalau di pemerintahan itu ada yang namanya sistem e-surat. Ini juga sifatnya government to government, jadi misal pemerintah Lampung ingin mengirim surat ke pemerintah Jakarta, seperti itu. Jadi mereka bisa melalui sistem e-surat yang sudah dimiliki oleh masing-masing provinsi. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen daerah, ini namanya SIMDA singkatannya. Oke, itu contoh peranan TIK dalam bidang pemerintahan, khususnya yang government to government. Kita cepat aja. Oke, next. Nah, kalau tadi sudah pendidikan sudah, terus keuangan dan perbankan sudah, lalu pemerintahan juga sudah kita bahas. Berikutnya di sini ada tentang peranan TIK dalam bidang perdagangan. Nah, contoh yang pertama itu aplikasi belanja online. Contohnya misal Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kalau mungkin dulu belum ada aplikasi-aplikasi e-commerce ini, kita belanja masih harus datang ke toko atau ke mall. Dan sekarang sudah ada toko online sudah bertebaran di internet. Selain dari contoh yang saya sebutkan ini juga masih ada banyak lagi seperti Blibli dan lain segala macam. Itu juga memudahkan kita dalam bertransaksi atau pembelian sebuah produk tanpa harus kita datang ke tokonya langsung. Misal kita pengen beli barang di Jakarta, cukup melalui Shopee atau Tokopedia, dan barang akan dikirim. Itu salah satu contoh peranan TIK khususnya dalam bidang perdagangan. Apakah hanya aplikasi belanja online? Tidak. Dalam bidang perdagangan ini juga ada contoh satu lagi. Nah, satunya yaitu pemanfaatan sistem kasir. Contohnya sistem point of sale. Point of sale ini aplikasi yang ada misal di Indomart, Alfamart. Ketika kalian misal beli produk, kalian pasti mampir ke kasir kan? Nah, terus barang kalian di-scan, terus ketahuan harganya berapa. Nah, itu namanya aplikasi point of sale. Itu juga salah satu teknologi TIK dalam bidang perdagangan. Jadi kalau di Alfamart kan kalian nggak pernah lihat lagi kan? Misal Alfamart ngitungnya masih pakai kalkulator atau pakai coret-coretan. Itu enggak. Mereka sudah pakai sistem yang namanya point of sale. Mereka sudah tahu misal konsumen ini habis barangnya berapa, bayar berapa, kembaliannya berapa, dan struknya atau notanya langsung tercetak otomatis. Itulah fungsi dari TIK khususnya dalam bidang perdagangan. Oke, next berikutnya. Nah, ini ada peranan TIK dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi ini nanti lumayan banyak contoh-contohnya. Yang pertama ini misal pengembangan dan pemanfaatan aplikasi tiket online. Kalau zaman dulu mungkin kita mau pergi-pergian naik pesawat, itu kita harus beli tiketnya ke agen atau ke tempat penjualan tiket. Biasanya kan ada tuh agen penjualan tiket pesawat, agen penjualan tiket bus. Nah, untuk saat ini kalian nggak perlu repot-repot seperti itu. Ketika kalian ingin memesan pesawat atau kereta api atau bus, itu kalian bisa melalui aplikasi. Aplikasi tiket online yang sudah banyak bertebaran di Play Store. Nah, ini contoh-contohnya misal Traveloka, Tiket.com, Redbus, dan masih banyak lagi. Ini contoh peranan TIK dalam bidang transportasi, khususnya aplikasi tiket online. Apakah hanya aplikasi tiket online? Tidak. Dalam bidang transportasi ini ada lagi yang namanya aplikasi taksi online. Nah, ini juga mungkin yang sering kalian gunakan.
yaitu Grab, Gojek, Uber. Cuman kalau Uber di Indonesia nampaknya sudah nggak ada. Dengan aplikasi taksi online ini juga cukup memudahkan kita, misal kita mau pesan ojek atau pesan taksi, kita nggak perlu nyegat di jalan, kita nggak perlu ke pangkalan ojek, kita cukup lewat aplikasi, mereka datang ke rumah kita, dan kita tinggal naik. Bahkan pesan makanan pun kita juga bisa melalui aplikasi taksi online ini. Oke, ini contohnya, contoh yang kedua yaitu aplikasi taksi online. Lalu contoh yang ketiga, nah ini peranan TIK dalam bidang transportasi berikutnya, ini ada sistem navigasi kapal laut. Nah, ketika kalian naik kapal, misal kalian naik kapal dari Bakahuni ke Merak, itu si nahkodanya nggak sembarangan aja mengemudikan kapal. Itu mereka ada sistem komputer yang memberikan navigasi atau arahan kepada mereka. Mereka harus lewat jalur mana. Itu semuanya terkomputerisasi. Jadi mereka nggak sembarangan milih jalan. Seperti itu. Mereka nggak sembarangan milih jalan di laut. Oke, berikutnya ini yang ketiga. Lalu yang keempat. Nah, di sini ada yang namanya sistem pengaturan lalu lintas. Kalau di Lampung nampaknya belum ada, tapi kalau di Jakarta ini sudah ada, namanya TMC, Traffic Management Control. Nah, kalau di Jakarta ini sudah ada Traffic Management Control. Jadi fungsinya yaitu untuk memantau lalu lintas yang ada di daerah tersebut. Misal ini foto yang saya ambil TMC Polda Metro Jaya. Jadi ini Polda Metro Jaya ini fungsinya mereka mengontrol pengaturan lalu lintas yang ada di Jakarta. Oke, next berikutnya ada apa lagi? Oke. Masih dalam bidang transportasi, nah ini yang kelima, yaitu sistem flight management computer. Nah, kalau kalian naik pesawat, itu juga pesawat itu dikendalikan oleh komputer. Pilot cukup memasukkan input-input ke dalam flight management computer ini, dan berikutnya mereka pesawat dapat berfungsi dari mulai apa itu kalau pertama kali take off, lalu terbang, lalu saat landing, itu semua menggunakan sistem komputer. Jadi pilot nggak manual menerbangkan pesawat, tidak. Jadi mereka semua menggunakan sistem flight management computer. Aplikasi. Sistem flight management computer inilah yang membantu pilot dalam menerbangkan pesawat. Oke, ini mungkin yang terakhir. Slide 28. Iya. Nah, ini yang keenam, masih dalam bidang transportasi, yaitu pemanfaatan sistem air traffic control. Nah, di sini kalau kalian ke bandara-bandara, itu kan ada menara traffic control, yaitu ada banyak komputer di situ, itu juga fungsinya sebagai air traffic control. Jadi yang mengatur pesawat mana yang harus terbang, pesawat ini harus ada di landasan mana, itu adalah air traffic control. Pesawat harus terbang di ketinggian berapa, itu yang mengatur semua adalah ATC. Seperti itu. Itulah contoh-contoh dari peranan TIK di berbagai bidang. Ya. Tadi di sini sudah disebutkan dari bidang pendidikan, keuangan dan perbankan, pemerintahan, perdagangan, dan transportasi. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira apakah ada yang bertanya? Boleh diaktifkan mikrofonnya? Atau kalau misal kalian udah cukup paham, ya cukup bilang aja, udah paham Pak, gitu. How? Apakah sudah bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Oke, sip. Mengerti. Oke, ya. Bagus kalau sudah bisa dipahami. Ya, itu aja yang bisa Bapak sharing hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, tanya aja. Saya buka sesi tanya-jawab. Kalau ada yang masih bingung tentang TIK, kita tuh belajar apa sih Pak? Gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok TIK di SMP ini banyak teorinya sih? Ya memang, kalau kalian lihat modulnya, itu memang modul di SMP sebenarnya ada selain praktik, itu juga ada teorinya. Ya teorinya ini yang saya jelaskan. Cuman kita mau praktik tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tatap muka. Tapi nanti tetap ada praktiknya, mungkin kita pakai aplikasi di handphone. Untuk praktikum, mungkin akan kita lakukan nanti di semester 2, mudah-mudahan sih kita udah bisa tatap muka. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Itu tadi siapa yang ngomong ya? Valen, Pak. Oh, Valen.
Valencia apa Valentino atau Valencia? Valentino ya. Oke, ya udah segitu aja materi dari Bapak hari ini. Saya nggak ngasih tugas untuk hari ini, jadi kita cukup pertemuan via Zoom aja, yaitu menjelaskan tentang kalian apa-apa aja yang kita pelajari di semester 1 ini. Kalau kalian mungkin masih kurang jelas, kalian boleh tanya kok. WA saya 24 jam, jadi kalian bisa konsultasi atau Oke, tanya-tanya. Oke. Setelah ini kalian ada pelajaran apa? Setelah komputer? Bahasa ICT? Mandarin. Oh, bahasa Mandarin, Lause ya. Oke. Ya udah, kalian persiapan untuk bahasa Mandarin kita cukupi sampai sini. Terima kasih sudah bergabung, khususnya 16 orang. Jumlah siswa di kelas 7 ada 17 ya. 21. Berarti ada 5 anak yang belum bergabung. Sebentar di sini saya absen dulu ya, saya data dulu. Print screen. Sebentar, jangan live dulu karena ini akan saya absen dulu. Oke, Pak. Oke. Save. Lalu yang kedua, print screen. Save. Oke, sip. Oke, sekian materi ICT hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan ajukan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai saat ini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Tidak, Pak. Oke, tidak? Oke, siap. Berarti cukup ya sampai sini materi kita. Untuk tugasnya hari ini nggak ada. Jadi kita hanya tatap muka seperti ini aja. Tugasnya baru akan mulai minggu depan. Sekian dari saya, kalian boleh live dan persiapan untuk Oke, bahasa Pak. Mandarin berikutnya. Oke, sampai jumpa di Oke, minggu depan. dadah. Bye. Dadah. Dadah.